menjelaskan tentang apa itu media cetak. Media cetak adalah suatu dokumen yang berisi rekaman peristiwa yang didapatkan oleh seorang jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, dan foto. Fungsi utamanya yaitu memberi informasi dan menghibur. Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat di samping media elektronik dan juga media digital. Dan di tengah dinamika masyarakat yang demikian pesat, media cetak dianggap sudah tertinggal dibandingkan dengan dua pesaingnya, yakni media elektronik dan media digital. Meski demikian, bukan berarti media cetak sudah tidak mampu meraih konsumen yang menantikan informasi yang di bawahnya. Dari pengertian media cetak tersebut, nampak ada keunggulan media ini dibandingkan dua pesaingnya tersebut. Media cetak ini bisa menyampaikan sebuah informasi secara detail dan terperinci. Sementara untuk media elektronik dan digital, mereka lebih mengutamakan kecepatan informasi, sehingga tak jarang informasi yang disampaikan lebih bersifat sepotong dan berulang-ulang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Effendi, Prodi KPI kelas A angkatan 2020, dan saya selaku kelompok 7 akan menjelaskan perihal inovasi dalam produksi media cetak. Kita tidak perlu menanyakan lagi atau kita sudah paham apa itu yang dinamakan media cetak. Media cetak adalah suatu dokumen yang berisi rekaman peristiwa yang didapatkan oleh seorang jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, atau foto. Fungsi utamanya yaitu memberi inovasi dan menghibur. Dalam media cetak itu kita diusahakan menghibur atau memberikan pengetahuan terhadap orang lain mengenai atau dengan kata-kata yang sudah kita rancang dan juga bisa dengan gambar atau foto. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari inovasi itu sendiri. Inovasi adalah suatu perubahan yang berupa ide yang baru, gagasan, praktek atau objek atau benda yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, penduduk, jasa, dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien. Dalam inovasi itu sendiri, kita memberikan ide baru terhadap apa yang kita harus laksanakan, apa yang harus kita kerjakan. Disitulah tumbuh inovasi-inovasi baru seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Kusumatullah. Di sini saya akan memaparkan tentang inovasi dalam produksi media cetak, di mana kini aku akan meneruskan pemaparan teman-teman aku di mana tentang inovasi dalam produksi media cetak, di mana tidak bisa dapat kita pungkiri bahwa inovasi akan terus berkembang sesuai dengan waktu dan zaman yang akan terus berkembang, di mana setiap zaman tentunya dengan kemajuan teknologi dan banyak teknologi yang kita inovasi yang terus berkembang di era seperti ini, tentunya media cetak memiliki beberapa perubahan tersendiri, di mana dari segi produksi dan dari segi di mana dalam memproduksi media cetak itu semakin cepat atau semakin lebih luas lah pengertiannya gitu. Terus di sini aku akan mengabarkan tentang era digitalisasi. Media cetak semakin berkembang dan maju disebabkan canggihnya teknologi sehingga dapat memberikan inovasi sebagai berikut. Di sini yang pertama,
kehadiran media baru menawarkan speed and space, di mana kecepatan dan kedamaian. Artinya di era berkembangnya kemajuan teknologi di sini, kehadiran media baru menciptakan sebuah kedamaian dan kedamaian. Artinya akan tetapi tidak sedamai dan tidak kehadiran media baru di sini menciptakan sebuah kemudahan dan sebuah kecepatan informasi yang akan kita dapatkan. Terus di mana new media membuka peluang bagi kehadiran informasi yang tidak ditemukan dalam bentuk hard copy media konvensional. Artinya media baru di sini tidak dapat ditemukan lagi dalam berbentuk hard copy dari media konvensional. Artinya dari media yang sifatnya individual gitu. Adanya media baru dikarenakan pesatnya teknologi. Tentu ya, dengan adanya media baru ini tentunya Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, di mana pembahasan ini merupakan pembahasan yang signifikan untuk kita kembangkan. Nah, di sini kita akan masuk terhadap di era digitalisasi, media cetak semakin berkembang gitu dan maju disebabkan canggihnya teknologi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perkembangan yang pesat dengan hadirnya sebuah teknologi, dan media di sini merupakan lahan untuk kita mengasumsikan bagaimana kita itu bisa menerapkan apa sih yang menjadi entitas dari hal-hal yang sifatnya itu kekinian. Nah, di mana inovasi-inovasi sebagai berikut, yaitu tantangan media cetak sebagai konsekuensi adanya media baru, konvergensi media atau kita sebut dengan konvergensi media, di mana adanya media cetak itu sebagai konsekuensi adanya media baru untuk kita tetap realisasikan atau untuk kita itu menjaga entitas dari media cetak tersendiri. Konvergensi di sini merupakan pergesekan atau suatu perubahan yang di situ merupakan tatanan untuk kita mendapatkan suatu nilai yang baru. Nah, konvergensi media merupakan sebuah keniscayaan yang mutlak, perlu diantisipasi untuk para penerbit. Nah, media cetak di sini melalui peningkatan sumber daya manusia, perusahaan pers dan juga penguasaan informasi dan teknologi. Nah, konvergensi di sini juga dapat bermanfaat untuk kita mengasumsikan bagaimana sumber manusia tersebut itu baik dari sumber daya manusianya ataupun perusahaan persnya dalam pengawasan informasi dan teknologi. Namun tak jarang kita temui bahwasanya konvergensi di sini juga merupakan hal negatif untuk lingkungan ataupun untuk media sosial saat ini. Sebab dengan adanya seperti itu, kadang manusia itu tidak luput juga mengaktualisasikan sebuah pencemaran lewat media sosial. Maka dalam undang-undang juga lahir beberapa poin, yaitu mengenai larangan-larangan dalam dunia IT. Mungkin itu sih dari penjelasan kali ini, akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasuci Nur Laila. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yakni media cetak dari masa ke masa. Di mana pada masa sebelum adanya teknologi, dulunya media cetak ini menggunakan alat mesin ketik, juga menggunakan. Selanjutnya, setelah berkembangnya teknologi, tentunya dengan berjalannya waktu, media cetak telah didukung perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga membawa perubahan pada bagian bentuk, format, struktur, tekstur, dan model dari iklan tersebut, tanpa mempengaruhi atau mengubah keaslian yang sebenarnya. Selanjutnya, memasuki abad ke-20, di mana teknologi tentu semakin berkembang. Para jurnalis pun mempunyai banyak inovasi atau ide dan gagasan, sehingga banyak yang telah beralih menggunakan media online untuk membuat berita. Tak sedikit teknologi mengubah kebiasaan masyarakat. Sudah banyak masyarakat yang menikmati media online tersebut untuk beralihan belajar, membaca, atau melihat informasi-informasi atau juga berita terkini. Mungkin hanya itu yang dapat
dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.